Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rumah adalah tempat tinggal kita, di mana rumah kita bisa berkumpul dengan keluarga, berlindung dari panas, berlindung dari hujan, juga kedinginan. Rumah juga sebagai awal untuk menata kehidupan rumah tangga dan dapat dijadikan sebagai tempat untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Maka dari itu, ada upaya-upaya kita untuk menjadikan rumah itu rumah yang aman, nyaman, dan tenang. Sehingga akhirnya rumah itu menjadi rumah yang barokah, rumah yang selamat, serta membawa kesuksesan bagi penghuni rumah tersebut. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan tiada lain adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengakui bahwa semua kenikmatan ini, terutama mempunyai rumah, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang semata-mata mendapatkan semua itu. Maka sebagai tasyakur bil qalbi kita harus meyakini semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, sebagai tasyakur bi nikmah atau walimatul wakilah. Yang kedua yaitu dengan tasyakur bil lisan. Basahi lisan kita dengan memuji kepada Allah, dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga, tasyakur bi nikmah, yakni dengan tasyakur bil hal. Semua aktivitas atau perbuatan kita selayaknya kita lakukan yang sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang mempunyai rumah itu adalah rumah yang kosong atau yang baru ditempati. Setelah kita bersyukur karena tidak semua orang bisa mendapatkan rumah tersebut, maka ada rangkaian doa sesuai dengan apa yang diijazahkan oleh guru kita semua, yakni almarhum al-maghfurah Kiai Habib Usman Al-Aidarus. Beliau adalah salah satu pendiri pertama dari Yayasan As-Salam Bandung. Maka rangkaian doa yang akan disampaikan pada saat ini sesuai dengan diijazahkan oleh beliau. Yang pertama yaitu dengan kita bertawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabat, dan tidak lupa kepada beliau sebagai pemberi ijazahnya. Dan yang kedua yang dibaca adalah dengan membaca surat Al-Baqarah sebanyak 286 ayat. Karena dalam sebuah keterangan, janganlah rumah-rumahmu dijadikan sebagai kuburan, maka jin dan setan akan lari apabila rumah tersebut dibacakan surat Al-Baqarah. Maka dari itu, bacakanlah surat Al-Baqarah. Boleh bersama-sama supaya waktunya tidak terlalu lama. Dan yang ketiga, yaitu dengan membacakan ayat kursi. Kita sudah paham semuanya. Ayat kursi adalah bagian dari surat Al-Baqarah. Terutama ada di ayat 255. Ayat kursi dibacakan sebanyak 21 kali. Maka yang keempat, bacakanlah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim sebanyak 3 kali. Ini adalah untuk menangkal dari kejahatan-kejahatan. Dan yang kelima, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Bacalah sebanyak 3 kali. Dan yang keenam, bacalah Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi
waj'al li min ladunka sultanan nasira, sebanyak 3 kali. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya kita bermunajat kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah dengan bagian-bagian dari Asmaul Husna, yakni dengan membaca Ya Hafidh sebanyak 70 kali, yang artinya Maha Memelihara. Dan selanjutnya yang ke-8 yang dibaca adalah Ya Salam. Ini juga bagian dari Asmaul Husna, yang artinya Maha Pemberi Keselamatan. Dibaca sebanyak 41 kali. Berikutnya adalah bacaan bagian dari ayat-ayat Yasin, terutama ada di surat ke ayat 58 yang berbunyi Salamun qawlan mir rabbir rahim, dibaca sebanyak 9 kali. Setelah rangkaian zikir tadi dibaca, maka beberapa orang dipersilahkan untuk azan di beberapa pojok ruangan tersebut. Apakah itu di kamar, di tengah rumah, dan di beberapa ruangan-ruangan yang ada di rumah tersebut. Secara bersama-sama yang dilanjutkan dengan doa setelah azan. Setelah doa azan dibacakan, maka yang azan tadi berkumpul kembali di tengah rumah. Kita dalam acara Walimatul Warikah ini bisa dengan mengundang rekan, mengundang teman atau anak-anak yatim bisa berkumpul bersama dan untuk membacakan zikir-zikir tersebut. Nah, di tengah rumah tadi bacalah dengan berdiri ayat kursi ke-7 arah. Yakni kita mulai dengan arah barat, dilanjutkan ke arah utara, kemudian ke arah timur, ke arah selatan, dilanjutkan dengan ke arah kiblat. Kemudian kita menengadahkan kepala kita, membacakan ayat kursi ke atas, dan yang terakhir, yang ke-7 adalah ke bawah, secara bersama-sama atau berjamaah. Hadirin rahimakumullah, setelah rangkaian tadi, maka kita duduk kembali di tempat semula di dalam walimah tersebut dan bacakanlah doa khusus untuk menempati rumah baru ataupun kantor ataupun rumah-rumah yang kosong yang akan kita diami. Baik, saya akan bacakan doa khusus untuk doa tersebut atau doa untuk rumah yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadhihi ad-dara wa hadal manzila mubaraka wa yumlihi nuru wa yu'maru bil ilmi wal hilmi wal fahmi wal akhlaqil hasanati wal adabil mardiyah wa yumlihi bil arzaqil kathirati tayyibah wa yahfadhu sakinah min syiraril jinni wal insi wasyayatin wa minal hasidin wal fasiqin wal mu'tadin wal zalimin wa minal haraqi wal gharaqi was sirqi wa yakunu insyaallahu darul afiyah wa darul farhi wa daras sururi wa anna allaha yahma hadzal manzila bihimayatil khassah wa yahfadhu sakinah min kulli adiyati wa bi kulli baliyah bijahi khairil bariyah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, ya Allah, jadikanlah rumah atau tempat ini menjadi keberkahan dan dipenuhi dengan cahaya dan dimakmurkan dengan ilmu, kebijakan atau keringanan kepahaman, akhlak yang baik, perilaku yang diridhai oleh Allah, dan semoga dipenuhi dengan rezeki yang halal, dan semoga Allah menjaga bagi yang mendiaminya dari kejahatan jin dan orang-orang yang jahat, setan, dan dari orang-orang yang hasud.
dari orang-orang yang fasik, dari orang-orang yang memusuhi, dan orang-orang yang zalim. Dan semoga Allah melindungi dari kebakaran, kebanjiran, pencurian, dan semoga Allah menjadikan rumah yang sehat, rumah yang aman dan sejahtera, dan semoga Allah menjadikan dan menjaga rumah ini dengan penjagaannya yang khusus dan memelihara penghuninya dari berbagai penyakit dan bala penyakit. Dengan keberkahan sebaik-baiknya makhluk Allah, panutan kita semua, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, itulah hal-hal yang harus kita lakukan apabila kita menempati rumah baru atau rumah kosong ataupun kantor yang akan kita diami. Semoga bermanfaat dan selamat kita untuk berjumpa kembali di ilmu atau doa-doa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.